Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakran Al-Hadi Naftar dengan NIM 2310951005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari bab 3 yaitu kerapatan flux listrik, hukum Gauss, dan divergensi. Baik, pada soal pertama, yaitu diberikan sebuah muatan listrik sebesar 15 pi nanocoulomb diletakkan di titik asal, maka ditentukan flux listrik total yang meninggalkan A. Permukaan bola dengan jari-jari 5 m yang berpusat pada titik 1, -1, 2. Yang B. Bidang atas yaitu Z sama dengan 0,5 dari sebuah kubus yang berisi 1 m berpusat di titik asal dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Dan C. Bagian dari tabung lingkaran dengan P sama dengan 5 dengan Z besar sama dengan 0. Maka untuk menjawabnya, pada A, karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux listrik total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka pi sama dengan Q sama dengan 15 kali pi, yaitu 3,14 sama dengan 47,12 nanocoulomb. Sedangkan untuk B, karena muatan yang berada pada kubus adalah 15 pi nanocoulomb, maka tiap sisi ditinggalkan oleh besar flux listrik yang sama, maka flux listrik total yang meninggalkan bidang atas sama dengan Z sama dengan 0,5 adalah besar muatan dibagi banyak sisi kubus, yaitu pi sama dengan Q per jumlah sama dengan 15 per pi per 6. 15 dikali 3,14 dibagi 6 sama dengan 7,854 nanocoulomb. Untuk yang C, karena muatan yang berada pada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut dianggap tidak ditinggalkan flux dan hanya bagian tutup dan alas yang ditinggalkan flux, maka flux listrik total yang meninggalkan bagian tabung lingkaran adalah besar muatan dibagi 2. Maka Pi sama dengan Q dibagi 2 sama dengan 15 dikali 3,14 dibagi 2 yaitu 23,562 nanocoulomb. Untuk soal nomor 2, dicari mutlak D pada P 3-4, 5 dalam medan, maka A. Muatan titik 0,2 mikrocoulomb di titik asal, B. Muatan garis serba sama 30 nanocoulomb per meter per M pada sumbu Z, dan C. Muatan permukaan 0,07 pi nanocoulomb per M kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Untuk menjawabnya, yang A pada titik D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4 dikali pi dikali dengan akar dari 50 kuadrat sama dengan 318,31 PC per M. Pada B, mutlak D sama dengan rho L per 2 pi rho sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 dikali pi dikali dengan akar 25 sama dengan 954,93 PCF per M. Untuk C, pada mutlak D sama dengan rho S per rho sama dengan 0,07 pi dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 5 dikurang 3 sama dengan 109,95 PC per M. Untuk soal nomor 3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho sama dengan 4,5, Z plus minus 3,5, jika diketahui konfigurasi muatan sebagai berikut. Yang A, muatan titik 2C pada sumbu X sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2. B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L sama dengan 2 cos 0,1 dikali dengan C per M. Maka dijawab untuk A, C sama dengan integral dari vektor D, ds sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18C, 18 Coulomb. Untuk B, C total sama dengan integral dari vektor D, ds sama dengan QT. Sedangkan untuk QT sama dengan QL sama dengan integral dari rho L dl. Untuk integral rho L per dl sama dengan integral asal min 4,5 dari min 4,5 hingga 4,5 2 cos 0,1 x 0,1 dikali dx sama dengan 2 per 0,1 sin 0,1 x dari min 4,5 hingga 4,5 sama dengan 2 dibagi dengan 0,1 dikali sin 0,1 dikali 45 dikurang sin 0,1 dikali min 45.
sama dengan 17,4 Coulomb. Untuk soal nomor 4, carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai jari-jari sama dengan 2 jika D sama dengan eh, AR per R kuadrat, B AR per R. Jawab. Untuk eh, Q, muatan Q, yaitu integral dari integral AR per R kuadrat ds sama dengan S per R kuadrat vektor AR sama dengan 4 pi R kuadrat per R kuadrat vektor AR sama dengan 4 dikali pi dikali 2 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 12,57 Coulomb. Sedangkan untuk B, untuk hitungannya sama, namun yang berbeda adalah untuk eh, untuk integral dari AR tidak dibagi R kuadrat lagi, namun dibagi dengan R saja, sehingga mendapatkan hasil yaitu 25,13 Coulomb. Untuk C, integral dari sin theta per R dikali vektor AR ditambah dengan cos theta ln R per R dikali vektor AR. Eh, Lalu dikali dengan dr d theta. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu sin theta ln R dikali dengan 1 ditambah 1 per R sama dengan 19,743 Coulomb. Untuk soal nomor 5, permukaan bola dengan jari-jari 2,4 dan 6 meter mempunyai kerapatan muatan masing-masing 100, min 30, dan 6 mikrokulom per meter kuadrat. Maka dicari mutlak dari D pada jari-jari dengan A 1 meter, B 3 meter, C 5 meter, dan D 8 meter. Maka untuk menjawabnya, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluksnya adalah nol, sehingga mutlak D sama dengan nol. Untuk B, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokulom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Sehingga D sama dengan rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 44,444 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk C, karena hanya bola dengan kerapatan 100 mikrokulom per meter kuadrat dan min 30 mikrokulom per meter kuadrat yang berada pada jari-jari, maka hanya bola tersebut yang memiliki kerapatan flux listrik. Sehingga untuk D1 sama dengan rho S dikali dengan A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 16. Untuk D2, rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 dikali 4 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan min 19,2. Sehingga D total sama dengan 16 ditambah min 19,2 yaitu min 3,2. Sehingga mutlak dari D total yaitu mutlak dari min 3,2 yaitu 3,2 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk D, semua bola memiliki kerapatan flux karena terdapat dalam jari-jari, sehingga D1 yaitu rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 100 dikali 2 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 6,25. Lalu untuk D2 yaitu rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan min 30 dikali 4 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan min 7,5. Untuk D3 rho S dikali A kuadrat per R kuadrat sama dengan 6 dikali 6 kuadrat per 8 kuadrat sehingga mendapatkan hasil 3,375. Sehingga untuk D total yaitu jumlah dari kesemuanya yaitu 6,25 ditambah dengan min 7,5 ditambah dengan 3,375 sehingga mendapatkan hasil D total yaitu 2,125 mikrokulom per meter kuadrat. Untuk soal nomor 6, dimisalkan D sama dengan 100 XY per Z kuadrat ditambah 1 vektor AX ditambah 50X kuadrat per Z kuadrat ditambah 1 vektor AY dikurang 100 kuadrat 100X kuadrat YZ per Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan vektor AZ. Dan hitunglah muatan total yang terlingkung permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikrometer dan berpusat di titik A yaitu 581 dan titik B yaitu 0, min 0, 10, min 2. Sehingga untuk menjawabnya, maka diketahui dulu bahwa jari-jarinya yaitu 1 mikrometer. Sehingga permukaan bola untuk volumenya yaitu 4 per 3 pi R kuadrat. Pi R pangkat 3 yaitu 4 per 3 pi R dikali R pangkat min 6 dipangkatkan 3 sehingga mendapatkan hasil 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Untuk titik P yaitu 581 maka muatan Q sama dengan
Bentar. Aku enggak. Hmm? Apa? Iya, ada lagi simbol yang aku nggak ngerti. Yang nggak aku ngerti. Ya, turunan parsial. Hmm, ya, kalau nggak ngerti simbolnya tuh gimana cara bacanya? Katanya sih turunan parsial. Itu apa? Susah banget aja bahasa Asian. Tuh, kayak bahasa Indian. Eh, katanya turunan parsial itu ya sama nggak sih? Katanya iya. Sama nggak? Gimana besok mau PS-nya kayak gini semua? Sama sama. Gimana ATS kalau nanti ini? Ya, nggak ada pengertian tentang apa yang dalam simbol-simbol Kamu kan cara itu, cara apa sih? Eh, cara pengertiannya dipahamin ya orang Zoom. Hmm? Lah, macam sama nggak sih? Aku, enggak, aku cuma lupa tuh ngerti kok. Cuman pas ngertinya di pas bapak tuh aja. Gimana sih maksudnya? Eh, ngertinya tuh pas belajar aja. Beda nggak sih? Awalnya doang, dia tuh paket turun persiapan. Ya udah, aku coba dulu. Baik, untuk titik P yaitu 581 maka muatan Q di sini menggunakan turunan parsial, di mana untuk hitung-hitungannya, eh, untuk titik P581 maka 100 dikali dengan 8 dibagi dengan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah dengan min 100 dikali 5 kuadrat dikali dengan 8 dikali dengan 1 pangkat 4 ditambah dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikurang dengan 4 dikali dengan 1 pangkat 3 ditambah dengan 4 dikali 1 dikali dengan min 100 dikali dengan 5 kuadrat dikali dengan 8 dikali dengan 1 per 1 pangkat 4 ditambah dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikuadratkan delta V, maka untuk hasilnya yaitu
800 dibagi 2 ditambah dengan min 20.000 dikali dengan 4 dikali dengan 8 dikali dengan min 20.000 per 16 delta V, maka disederhanakan menjadi 400 ditambah min 80.000 ditambah dengan 160.000 per 16 dikali dengan 4 dikali, 18 dikali 10 pangkat min 18. Sehingga untuk hitungan ini masih bisa disederhanakan menjadi 400 ditambah 5.000 dikali dengan 4,18 dikali dengan 10 pangkat min 18. Disederhanakan lagi menjadi 22.572 dikali dengan 10 pangkat min 18. Lalu diubah menjadi 2,26 dikali dengan 10 pangkat min 14 Coulomb. Untuk titik B, 0, 10, dan min 2, yaitu 100Y per Z kuadrat ditambah 1 ditambah dengan min 100 X kuadrat Y dikali dengan Z pangkat 4 ditambah dengan 2Z kuadrat ditambah 1 dikurang dengan 4Z pangkat 3 ditambah 4Z dikali dengan min 100 X kuadrat YZ per Z pangkat 4 ditambah 2Z kuadrat ditambah 1 dikuadratkan delta V. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu 200 ditambah 0,0656 dikali dengan 4,18 dikali 10 pangkat min 18. Sehingga disederhanakan jadi 836,27 dikali dengan 10 pangkat min 18 Coulomb. Untuk soal nomor 7, hitunglah divergensi masing-masing medan pada titik yang ditentukan. Untuk A, titik D yaitu 4X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2, vektor AX, ditambah dengan 3X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2, vektor AY, ditambah dengan 2X kuadrat, Y kuadrat, Z, vektor AZ, pada titik PA, yaitu 1, 2, 3. Untuk B, untuk titik D sama dengan Z sin eh, untuk B, yaitu titik D, yaitu Z sin himpunan kosong, vektor AP, arrow, ditambah Z cos himpunan kosong, vektor A himpunan kosong, ditambah rho sin set kosong himpunan AZ di pada titik PB yaitu 2 setengah pi dan juga 3. Untuk C, titik D yaitu himpunan dari sin theta per R, lalu A yaitu A ditambah dengan himpunan dari cos theta ln R per R, lalu juga ada A theta pada titik PC yaitu 2 setengah pi dan juga setengah pi. Untuk menjawabnya, pada A yaitu pada titik D yaitu 4X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 vektor AX ditambah dengan 3X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 vektor AY ditambah dengan 2X kuadrat Y kuadrat Z vektor AZ pada titik PA yaitu 1, 2, 3, maka div dari D yaitu sama dengan eh perhitungannya seperti ini, dan hasil akhirnya yaitu 12X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 2 ditambah dengan 6X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 2 Y pangkat 2. Hasil akhirnya yaitu 988. Untuk B, Z sin himpunan set kosong vektor R arrow
ditambah dengan Z kosong, set kosong vektor A set kosong ditambah dengan rho sin set kosong vektor AZ, maka div D-nya yaitu seperti ini dan mendapatkan hasil akhir yaitu div D sama dengan setengah setengah 1/2 dikali 3 sin 90 dikurang dengan 1/2 dikali 3 sin 90 yaitu 0. Sedangkan untuk C, div D, perhitungannya seperti ini dan hasil akhirnya yaitu div D sama dengan 0,25 dikurang 0,3 ditambah 0,5 sehingga div D sama dengan 0,45. Untuk soal nomor 8, tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan pada D yaitu rho 4 pangkat 4x rho pangkat 5 min 5y dan rho pangkat min 2z pada titik 2ax dikurang dengan 2,5ay dikurang az dan pada B yaitu titik D pada medan D yaitu rho pangkat min 2z dikali dengan 2 rho set kosong AP ditambah dengan rho A set kosong dikurang 2P 2 rho kuadrat set kosong AZ. Untuk C yaitu medan D sama dengan 2 R sin theta sin set kosong AR ditambah dengan 1/R ditambah R dikali dengan cos theta sin set kosong A theta ditambah dengan 1/R ditambah R dikali dengan cos set kosong A set kosong. Jawab untuk A, untuk muatan D yaitu rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat min 5y dikali dengan rho pangkat min 2z pada titik 2ax dikurang 2,5ay dikurang az. Maka untuk perhitungannya seperti ini dan mendapatkan hasil yaitu div D sama dengan 4 set kosong E epsilon dikurang 4 set kosong E dikurang pangkat min 2z ditambah 4 rho kuadrat set E pangkat min 2z sehingga div D-nya yaitu 4 set E dikurang di pangkat 2 min 2z dikali dengan rho kuadrat ditambah 1. Untuk C, untuk muatan medan D yaitu 2R sin theta sin set kosong AR ditambah dengan 1/R ditambah R dikali dengan cos theta sin set kosong A theta ditambah dengan 1/R ditambah R dikali dengan cos set kosong A set kosong sehingga dapatkan hasil akhir yaitu D sama dengan 2 sin theta sin set kosong dikali dengan 2 dikurang 1/R kuadrat. Untuk soal nomor 9, hitung kedua ruas persamaan teorema divergensi untuk medan yaitu medan G sama dengan 2 rho pangkat 2 dikali dengan cos 5 set kosong A rho dikurang dengan sin set kosong A set kosong ditambah dengan AZ dan daerah ruang terbentuk baji yang dibatasi oleh rho sama dengan rho kecil sama dengan 5 nol kecil sama dengan set kosong dan set kosong kecil sama dengan 0,1 pi lalu 0 kecil sama dengan Z dan Z kecil sama dengan 10. Baik, sekian presentasi saya pada video kali ini. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.